Pernah nggak sih kepikiran gimana cerita para nabi yang terbentang ribuan tahun itu sebenarnya nyambung? Hari ini, kita bakal coba lihat semua itu bukan sebagai potongan-potongan kisah, tapi sebagai satu cerita utuh yang berkelanjutan. Pertanyaannya kan, gimana caranya cerita yang umurnya lebih dari 5.000 tahun dengan puluhan tokoh penting ini bisa jadi satu kesatuan? Nah, ini dia puzzle raksasa yang bakal kita susun bareng-bareng sekarang. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin aja perjalanan ini kayak sebuah rantai yang gak pernah putus. Ini cara kita melihatnya. Satu kisah panjang tentang petunjuk dari Tuhan yang terus-menerus dikirim ke manusia. Dari awal banget sampai akhir. Perjalanan kita mulai dari titik paling awal. Langsung ke fajar kemanusiaan, di mana mata rantai pertama dari kenabian ini dimulai. Coba lihat skala waktunya deh, luar biasa jauh. Kita mulai dari Nabi Adam, manusia sekaligus nabi pertama, lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Rantai ini lalu berlanjut ke Nabi Idris yang terkenal dengan ilmunya. Terus ke Nabi Nuh dengan kisah banjir besarnya. Mereka ini adalah pilar-pilar paling awal dalam bangunan kisah yang panjang ini. Oke, dari sana kita lompat maju ke babak besar berikutnya, zaman para leluhur. Di sini fokus ceritanya geser nih ke para nabi di wilayah Arab kuno dan terutama satu sosok yang jadi pusat dari semuanya. Nah, sebelum kita sampai ke tokoh utamanya, penting buat lihat dulu mata rantai yang ini. Ada Nabi Hud yang diutus ke kaum Ad, terus Nabi Soleh ke kaum Thamud. Ini nunjukin gimana pesan yang intinya sama terus disampaikan ke komunitas-komunitas yang berbeda di zaman itu. Nah, sekitar 4.000 tahun lalu, disinilah poros ceritanya berubah. Fokusnya langsung ke Nabi Ibrahim. Beliau ini jadi titik tumpu utama, seorang bapak bangsa yang warisannya bakal bercabang ke banyak sekali nabi di masa depan. Oh ya, di masa yang sama hidup juga Nabi Lut, yang kisahnya juga jadi bagian penting di era ini. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas banget gimana rantai itu diwariskan secara turun-temurun. Dari Nabi Ibrahim, lahir Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ishak, lahir Nabi Yakub. Dan dari Nabi Yakub, lahir Nabi Yusuf, yang ceritanya membawa kita ke Mesir. Kelihatan ya alurnya, rapi sekali. Justru karena kisah Nabi Yusuf di Mesir inilah, terbuka babak baru yang paling panjang dan paling padat dalam timeline kita, yaitu era para nabi yang diutus khusus kepada Bani Israel atau keturunan Israel yang merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Setelah zaman Nabi Yusuf, rantai petunjuk ini sama sekali nggak putus loh. Justru berlanjut terus dengan tokoh-tokoh penting kayak Nabi Ayub yang kita kenal banget dengan kesabarannya dan juga Nabi Syuaib sekitar 100 tahun setelahnya. Dan sekarang kita masuk ke salah satu periode paling dramatis. Sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, muncul Nabi Musa, seorang pemimpin besar dan pembawa syariat. Tapi beliau nggak sendirian. Beliau didukung penuh oleh saudaranya, Nabi Harun. Mereka ini tim yang solid banget dalam menghadapi Fir'aun. Setelah era Nabi Musa, Bani Israel memasuki sebuah fase yang benar-benar baru, yaitu masa kerajaan. Disinilah kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan duniawi itu melebur jadi satu. Dan tokoh utamanya adalah Nabi Daud dan putranya, Nabi Sulaiman. Mereka ini unik karena mereka bukan cuma nabi, tapi juga raja-raja yang punya kekuasaan besar. Ini nunjukin gimana petunjuk ilahi itu bisa hadir dalam berbagai bentuk kepemimpinan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Bahkan setelah era kerajaan-kerajaan besar ini, rantai kenabian ini terus berlanjut, nggak ada putusnya. Banyak banget nabi-nabi lain yang diutus buat terus-menerus ngingetin dan ngebimbing Bani Israel. Rantainya jalan terus. Ada Nabi Ilyas, lalu Ilyasa, terus Nabi Yunus. Kemudian setelah ada jeda beberapa abad, rantai ini muncul lagi dengan sangat kuat. Ada Nabi Zakaria dan putranya, Nabi Yahya. Kepadatan ini nunjukin betapa intensifnya bimbingan yang dikirimkan untuk mereka. Nah, mata rantai terakhir dalam garis silsilah para nabi Bani Israel ini adalah Nabi Isa. Kehadiran beliau ini jadi puncak sekaligus penutup dari era spesifik kenabian untuk kaum ini. Oke. Setelah ribuan tahun dan puluhan utusan, sekarang kita sampai di mata rantai yang paling akhir. Bukan cuma akhir untuk sebuah era, tapi akhir dari keseluruhan rantai ini. Sang utusan penutup. Setelah jeda beberapa ratus tahun dari zaman Nabi Isa, rantai kenabian ini akhirnya mencapai puncaknya. Tepatnya pada tahun 570 Masehi, di Jazirah Arab, lahirlah sosok yang akan menjadi penutup dari seluruh rangkaian panjang ini. Disinilah konsep Nabi penutup jadi kuncinya. Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir dalam rantai petunjuk ilahi ini.
Beliau membawa pesan yang sifatnya universal untuk menyempurnakan dan mengakhiri siklus kenabian untuk selamanya. Jadi setelah kita lihat semua perjalanan ini, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, apa sih sebetulnya benang merahnya? Apa makna dari semua ini? Coba deh kita pikirin lagi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, walaupun zaman, tempat, dan kaumnya beda-beda, ada satu pesan inti yang selalu sama, yang terus diulang-ulang, yaitu untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan hidup dengan adil. Jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng adalah, gimana pesan abadi yang satu itu bergema di kehidupan kita hari ini? Makasih banyak udah menyimak.